Santo Longinus atau Longinus, adalah nama yang diberikan kepada perwira Romawi yang dalam Injil tidak disebutkan namanya, perwira Romawi yang menusuk lambung Yesus dengan tombak, ketika Yesus di atas kayu salib, untuk memastikan kematiannya. Longinus yang dikatakan pada kehidupan setelah peristiwa ini, kemudian bertobat dan hidup sebagai seorang Kristen yang taat. Santo Longinus adalah dianggap panutan dalam tradisi Kristen, yang dihormati karena pengakuan dan pertobatannya. Kisahnya memberi wawasan mendalam tentang iman, penebusan dosa, dan kekuatan transformatif dari perjumpaan dengan Tuhan. Bisa disimpulkan bahwa, ini adalah bagaimana kemurahan kasih dan pengampunan Tuhan, yang sangat luas tiada batasnya. Nama Longinus pertama kali muncul dalam Injil Nikodemus yang apokrif. Tombak yang digunakan disebut dalam agama Kristen sebagai tombak suci atau disebut juga lansea. Perwira yang tidak disebutkan namanya di dalam Injil ini, yang sekarang dikenal sebagai Longinus, berdiri di kaki salib di Bukit Kalvari. Saat nyawa Kristus perlahan-lahan mulai memudar, Longinus melaksanakan tugasnya untuk memastikan kematian Kristus. Longinus adalah prajurit yang menusuk lambung Kristus dengan tombak, untuk memastikan bahwa dia telah mati, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 19 ayat 34. Menurut catatan, Longinus memiliki penyakit mata yang cukup parah, penglihatan yang buruk. Tetapi ketika darah dan air yang keluar dari lambung Kristus akibat tombaknya, memercik mengenai ke wajah Longinus, seketika itu juga penglihatannya pun menjadi pulih sepenuhnya. Terkejut dan terkagum akan mukjizat ilahi yang baru saja dirasakannya, Longinus menyatakan, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah," sesuai dengan Injil Markus 15, ayat 39, pengakuan tulus seorang perwira Romawi. Akibat perbuatannya ini dikatakan, dia menciptakan luka yang terakhir dari 5 luka suci Kristus. Pertemuan Longinus dengan Tuhan membawa perubahan spiritual dalam dirinya, pengakuan keilahian Kristus merupakan pintu gerbang, jalan pertobatannya. Ia kemudian memeluk agama Kristen, meninggalkan tentara Romawi, dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan firman Tuhan, jalan yang membawanya kepada kekudusan, dan mati sebagai martir. Dia dianggap sebagai salah satu orang Romawi yang bertobat dan menjadi Kristen yang pertama. Legenda Longinus berkembang selama bertahun-tahun sampai pada titik di mana ia dikatakan telah bertobat menjadi Kristen setelah penyaliban, dan ia secara tradisional dihormati sebagai orang suci di Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Komuni Anglikan dan beberapa persekutuan Kristen lainnya. Kisah Injil menyiratkan bahwa perincian tentang lambung Kristus yang ditusuk ini, dilaporkan oleh kisah saksi mata Longinus. Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian tentang hal ini, sesuai dengan Injil Yohanes 19 ayat 35. Santo Longinus juga diperkirakan sebagai perwira atau salah satu prajurit, yang dibayar oleh para pemuka agama Yahudi dan orang-orang Farisi, untuk menjaga makam Kristus, guna memastikan tidak ada yang akan mencuri jasadnya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka terkejut dan melarikan diri, dan ketika penguasa Yahudi mencoba menyuap mereka untuk berbohong, dan mengatakan bahwa jasadnya telah dicuri, mereka menolaknya. Sebaliknya, para prajurit kembali ke tanah kelahiran mereka di Kapadokia, tempat di mana mereka kemudian menyebarkan berita tentang kebangkitan Kristus. Dalam Perjanjian Baru, selama penyaliban Yesus, tidak ada satupun Injil yang menyebutkan secara spesifik nama dari perwira atau prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus dengan tombak. Peristiwa ini dicatat secara eksplisit dalam Injil Yohanes 19 ayat 34, yang memiliki tujuan teologis dengan menggenapi nubuat-nubuat dalam kitab Perjanjian Lama, misalnya, Saharia 12 ayat 10, yang melambangkan pencurahan darah Yesus untuk keselamatan umat manusia.
Tindakan itu juga menegaskan kematian Yesus, yang sangat penting bagi doktrin kebangkitan. Tokoh yang dikenal sebagai Longinus, tidak disebutkan dalam teks-teks kanonik. Ada tradisi yang mengatakan bahwa nama lengkapnya adalah Gaius Cassius Longinus. Ia adalah seorang perwira militer dan orang kepercayaan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Yesus. Namanya dan kisah yang lebih rinci muncul pertama kali dalam tulisan-tulisan apokrif, terutama dalam kisah Pilatus, atau dalam Injil Nikodemus, teks-teks yang termasuk dalam apokrifa Perjanjian Baru, yang ditulis beberapa abad setelah peristiwa dalam Perjanjian Baru. Menurut tradisi, Santo Longinus adalah perwira militer yang memimpin para prajurit Romawi, yang bertugas pada saat penyaliban Yesus. Longinus menikam lambung Yesus dengan tombak saat Yesus di kayu salib, di Bukit Golgota. Pilatus mempercayakan kepada Longinus, tugas untuk mengawasi segala sesuatu yang terjadi, dan melaporkan kepadanya. Longinus seorang perwira militer Romawi sejati, ia setia pada atasan, dapat dipercaya dan siap sedia melaksanakan tugasnya. Dalam kesaksian yang dicatat dalam kitab Injil, disampaikan sebagai berikut. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama, dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalirlah keluar darah dan air. Sesuai Injil Yohanes 19, ayat 32-34. Tradisi menambahkan bahwa darah dan air dari tubuh Tuhan muncrat membasahi wajah dan sekujur tubuh Longinus. Mata Longinus yang kondisinya buruk, cenderung menjadi buta, tersiram air dan darah Yesus, dan seketika itu juga secara ajaib matanya menjadi sembuh sepenuhnya. Longinus lalu meloncat turun dari kudanya, dengan gemetar ia menjatuhkan tubuhnya dan berlutut, memukuli dadanya dan menyatakan rasa penyesalannya yang dalam. Inilah pintu gerbang awal di mana Longinus memasuki jalan pertobatannya. Ketika beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap, petir menyambar menakutkan, gempa bumi mengguncang bukit Golgota, Longinus dengan penuh keyakinan bersaksi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Injil Matius 27, ayat 54. Asal-usul nama Longinus tidak didokumentasikan dengan jelas. Nama ini mungkin berasal dari bahasa Latin longus, yang berarti panjang, yang mungkin merujuk pada tombak yang digunakan untuk menusuk lambung Yesus. Nama ini mungkin secara retrospektif diterapkan pada perwira itu, dalam upaya untuk memberikan identitas khusus kepada tokoh yang menyentuh hati, dalam narasi penyaliban. Selama berabad-abad, sosok Longinus berkembang dalam cerita rakyat Kristen. Pada abad pertengahan, Longinus dihormati sebagai orang suci, dengan kisah hidupnya setelah peristiwa penyaliban, meliputi pertobatannya menjadi seorang Kristen, hingga kemartirannya. Ada banyak mukjizat yang dikaitkan dengan relik yang dikaitkan dengannya, seperti Holy Lance atau tombak suci, yang juga dikenal sebagai Spear of Destiny atau tombak takdir, yang konon ia gunakan untuk menusuk lambung Yesus. Setelah penyaliban dan pemakaman Tuhan Yesus, Longinus dan pasukannya berjaga-jaga di makam Yesus. Diperkirakan mereka dibayar oleh para pemuka agama Yahudi dan orang-orang Farisi, untuk menjaga makam Yesus, guna memastikan tidak akan ada yang mencuri jasadnya. Para prajurit inilah yang menjadi saksi batu kubur terguling dan bangkitnya Kristus, dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka terkejut dan melarikan diri. Para pemimpin orang Yahudi berusaha menyuap mereka untuk berbohong, untuk mengatakan bahwa para murid Yesuslah yang mencuri tubuh Kristus. Tetapi Longinus dan dua anak buahnya menolak, meskipun diimingi sejumlah uang,
oleh pemimpin orang Yahudi. Mereka juga menolak untuk tetap diam tentang kebenaran mukjizat kebangkitan Kristus. Setelah percaya kepada Juru Selamat, para prajurit dan Longinus menerima baptisan dari para rasul, dan memutuskan untuk keluar dan meninggalkan dinas militer. Dilaporkan bahwa dia termasuk orang pertama yang masuk Kristen, menjadi murid para rasul dan kemudian salah satu biarawan pertama, dari pensiunan dinas militer tentara Romawi. Longinus kemudian pergi meninggalkan Yudea, untuk berkhotbah tentang Yesus Kristus Putra Allah. Dia menyampaikan berita gembira itu bersama dua rekan yang mengikutinya, di tanah kelahirannya Kaisarea di Kapadokia. Longinus mengikuti petunjuk para rasul dan pergi menyebarkan Injil sampai ke Kapadokia, Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Di sini ia menjadi termasyhur karena khotbah-khotbahnya dan ia mempertobatkan banyak orang menjadi Kristen. Dengan semangat yang berapi-api dari mereka, sebagai seorang saksi yang benar-benar terlibat langsung dalam peristiwa besar, penyaliban Kristus di Bukit Golgota dan peristiwa kebangkitan Kristus di makamnya. Kesaksian luar biasa ini mengguncang hati dan pikiran orang-orang di Kapadokia, sehingga akhirnya banyak dari mereka memilih iman Kristen. Dengan cepat keyakinan ini menyebar ke seluruh kota, hingga ke pelosok desa-desa sekitarnya. Dalam perjalanan pertobatan yang luar biasa ini, pekerjaan untuk menyebarkan berita baik ini, Longinus berada di bawah tekanan dan aniaya. Selama masa penganiayaan kepada Kristen, Longinus secara terbuka mengaku sebagai seorang Kristen. Longinus kemudian ditangkap, dia dipaksa untuk murtad, keluar dari Kristen dengan cara mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi pagan Romawi. Karena Longinus menolak memberikan persembahan kepada berhala, gubernur Romawi memerintahkan agar gigi Longinus dirontokkan dan lidahnya dipotong. Tetapi keajaiban terjadi, meskipun lidahnya telah terpotong, ia masih dapat terus berbicara membela imannya. Longinus bahkan menghancurkan dewa-dewa berhala tersebut, roh-roh iblis kegelapan penghuni berhala yang disembah gubernur. Terlepas dari siksaan brutal, biarawan itu secara ajaib berbicara dengan keras dan jelas. Sekarang kita akan melihat apakah mereka benar-benar dewa. Dia menghancurkan sosok dewa-dewa palsu itu berkeping-keping. Iblis-iblis di dalamnya, sekarang menjadi kehilangan rumahnya, kemudian menguasai si gubernur, akibatnya sang gubernur menjadi buta matanya. Longinus kemudian bertanya kepada roh-roh jahat, "Mengapa kamu mengambil tempat tinggalmu di berhala?" Jawaban iblis adalah, "Di mana nama Kristus tidak didengar, dan tanda salibnya tidak dipaksakan, di situ ada tempat tinggal kita." Karena merobohkan dan menghancurkan patung berhala tersebut, Longinus dijatuhi hukuman pancung. Para penjaga dengan cepat memenggal kepala orang suci itu, darahnya menyembur ke wajah gubernur. Iblis ketakutan dan cepat-cepat lari keluar meninggalkan tubuh gubernur, menghindari percikan darah martir itu. Secara ajaib penglihatan gubernur pun sembuh kembali. Keajaiban berulang, mata gubernur sembuh dengan cara yang sama, seperti yang dialami oleh Longinus sendiri. Keajaiban itu, membuat gubernur akhirnya bertobat dan dibaptis menjadi seorang Kristen. Dan selanjutnya apa yang terjadi dengan tombak yang dikuduskan itu? Berikut ini adalah perjalanan tombak suci atau tombak takdir Santo Longinus. Dimulai dari Santo Longinus, tombak suci akhirnya jatuh ke tangan Santo Maurice, pemimpin Legiun Tebes, hampir 300 tahun kemudian sekitar tahun 285 Masehi. Santo Maurice gugur sebagai martir, bersama dengan pasukan pengikut Kristus di bawah komandonya. Kemudian, pada tahun 306 Masehi, tombak itu dianugerahkan kepada Kaisar Konstantinus. Dia mencapai kesuksesan besar di medan perang, yang dikaitkan dengan kekuatan Kristus dan relik yang diberkati tersebut. Konstantinus menyatukan kekaisaran Romawi sekali lagi,
dan menjadikan kekristenan sebagai kredo resmi kerajaan. Sekitar tahun 450 Masehi, Attila Sihan merebut tombak dalam penaklukannya atas Kekaisaran Romawi. Ketika mendekati Roma dengan pasukannya yang dilanda wabah kelaparan, dia berkuda ke gerbang kota sambil berteriak keras. "Ambil kembali tombak sucimu, ini tidak ada gunanya bagiku, karena aku tidak mengenal Dia yang membuatnya kudus." Lalu dia melemparkan tombak itu ke tanah. Pada tahun 451 Masehi, Theodorik I kemudian mengambil alih tombak suci itu, dan berhadapan dengan Attila di medan pertempuran, di dataran Catalonia. Meskipun Theodorik gugur dalam pertempuran ini, tapi Attila terpaksa mundur dari karir militernya, dia meninggal dunia kurang dari 2 tahun kemudian. Sebuah ramalan pun melekat pada tombak ini. Siapapun yang memiliki tombak dan memahami kekuatan yang dilayaninya, memegang di tangannya takdir dunia baik atau jahat. Ini bukan lagi hanya tombak suci, tapi sekarang juga tombak takdir. Charlemagne sendiri mewarisi senjata itu pada tahun 769 Masehi, membawanya melalui 47 pertempuran. Kemenangannya menyatukan bagian Eropa untuk pertama kalinya, sejak Konstantinus mendirikan Kekaisaran Romawi Suci. Namun dilaporkan bahwa, setelah jatuh sakit karena demam, Charlemagne secara tidak sengaja menjatuhkan tombak itu, akhirnya dia pun meninggal pada hari yang sama. Tombak terus diturunkan kepada kaisar berikutnya selama berabad-abad, masing-masing dengan cerita mereka sendiri. Menjelang akhir Kekaisaran Romawi Suci, tombak suci mulai memudar dari catatan publik, dan keberadaannya menjadi tidak jelas. Pada akhir abad pertengahan, ada beberapa ujung mata tombak muncul, masing-masing mengklaim keasliannya, dan masing-masing mengakui sebagai tombak suci Santo Longinus. Paling tidak ada 3 kandidat yang mungkin itu adalah tombak yang asli. Yang pertama ada di Armenia, memiliki sedikit kemiripan dengan lengan tiang Romawi yang digunakan pada zaman Tuhan kita, tapi tampaknya telah banyak dimodifikasi dari bentuk aslinya. Yang kedua, berada di dalam kolom Basilika Santo Petrus di Roma. Meskipun tidak untuk dilihat publik, dikatakan bahwa ujung mata tombak itu dipatahkan dan ditempatkan di Prancis sebelum hilang, ujungnya yang tersisa dikembalikan ke gereja. Kandidat yang juga paling mungkin juga disimpan di Wina, dan telah berperan dalam peristiwa sejarah yang lebih baru. Napoleon pernah berusaha untuk mendapatkannya setelah pertempuran Austerlitz, tetapi diselundupkan dari Nuremberg ke Wina, dan tetap di luar jangkauannya. Sekitar 100 tahun yang lalu Adolf Hitler mudah terpesona dan menginginkan tombak itu. Hitler sering mengunjungi Museum Hofburg, dia menyadari ramalan di sekitarnya dan potensinya sebagai senjata politik, ia bermimpi untuk memiliki tombak suci itu. Obsesinya menjadi kekuatan pendorong di balik ambisi jahatnya. Keinginannya akan menjadi kenyataan ketika, pada tanggal 14 Maret tahun 1938, sebagai kanselir Jerman, Hitler mencaplok negara Austria dan memindahkan pasukannya ke Wina. Ini adalah langkah awal dari rencananya untuk menaklukkan dunia. Tindakan besar pertamanya adalah memindahkan tombak dari Museum Hofburg, dan mengirimkannya kembali ke markasnya di Nuremberg. Selama pertengahan Perang Dunia Kedua, ketika konflik berada di puncaknya, diktator itu akan menampilkan tombak di markasnya sebagai ajimat kemenangan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berencana menggunakannya sebagai fitur utama dari upacara penobatan di masa depan, bersama dengan mahkota permata yang dia curi dari Wina, dalam upaya untuk mendirikan Kekaisaran Romawi Suci versinya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menginginkannya untuk tujuan okultisme, dan berencana menggunakannya untuk ritual setan. Apapun masalahnya, tombak Longinus sangat berarti baginya. Menjelang akhir perang, ketika pasukan sekutu mendekat, Hitler berusaha menyembunyikan ujung tombak di lemari besi bawah tanah di Nuremberg,
bersama dengan harta suci dan berharga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian melarikan diri ke Berlin. Pada tanggal 30 April tahun 1945, sekutu merebut kota dan tombak takdir pun jatuh ke dalam kepemilikan mereka. Pada hari yang sama, kurang dari 2 jam setelah tombak suci secara resmi hilang darinya, Hitler bunuh diri. Nazi Jerman segera menyerah dan Reich ketiga tiba-tiba berakhir. Pemerintahan kekuasaan Adolf Hitler dimulai dan diakhiri dengan objek suci yang ingin dia miliki. Barang-barang curian, peninggalan itu dengan cepat ditemukan dan dibawa ke Jenderal George S. Patton. Komandan AS memerintahkan sejarah barang itu untuk dilacak dan didokumentasikan. Semua harta karun tampaknya dikembalikan, dan ujung tombak itu bisa kita lihat lagi hingga hari ini, di Wina. Demikianlah kisah karunia dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang yang memusuhinya, pengampunannya yang besar, tiada batasnya kepada seorang prajurit Romawi. Santo Longinus pelaku penombakan terhadap Kristus, merupakan seorang saksi dari 2 peristiwa besar, dan sangat berarti bagi umat Kristiani. Saksi kematian Yesus di kayu salib, juga saksi kebangkitan Yesus pada hari ketiga di makamnya. Tombak suci yang digunakan oleh Santo Longinus untuk menusuk lambung Kristus, membawanya ke jalan pertobatan yang luar biasa, hingga kematiannya sebagai martir. Karunia besar yang diterima Longinus, dalam sejarah penebusan dosa manusia, sungguh luar biasa. Tombak suci yang juga disebut tombak takdir, kini masih membawa misteri besar. Yang manakah, dari 3 yang ada, merupakan tombak sejati yang menembus lambung Yesus, semua masih tetap tidak terjawab dan tetap menjalani takdirnya. Santo Longinus, sang saksi sejati, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.